wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Yulbers Absalom Yusufanata dengan NIM 22011401000. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kita akan sama-sama mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan remaja. Sebagai calon guru masa depan, kita perlu mengetahui dan memahami mengenai pertumbuhan dan perkembangan daripada remaja itu sendiri. Di materi pertumbuhan dan perkembangan remaja ini, kita akan sama-sama mempelajari yang pertama, karakteristik daripada remaja itu sendiri atau pada karakteristik masa remaja. Kemudian yang kedua ada tugas perkembangan masa remaja pada usia 11 sampai 18 tahun. Kemudian yang ketiga ada perkembangan kognitif dan bahasa. Kemudian yang keempat ada perkembangan emosional dan yang kelima ada perkembangan sosial. Nah, kita akan masuk yang pertama, yaitu karakteristik masa remaja. Ya, jadi masa remaja itu sendiri terbagi menjadi dua bagian atau dua tahap. Yang pertama tahap awal, yaitu dimulai dari usia 11 atau 12 tahun sampai 16 atau 17 tahun. Kemudian tahap akhir atau masa akhir, itu dimulai dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun. Menurut Harlock pada tahun 1990, remaja pada tahap akhir itu sudah mencapai masa transisi perkembangan mendekati dewasa. Sedangkan Crowley pada tahun 2011, beliau berpendapat bahwa masa remaja merupakan suatu periode penting dari rentang kehidupan, suatu periode tradisional, masa perubahan, masa usia bermasalah, masa di mana individu mencari identitas diri, usia menyeramkan, masa unrealisme, dan ambang menuju dewasa. Ya, Crowley juga mengkategorikan minat yang paling umum yang ada pada masa remaja menurut beliau, atau beliau mengelompokkan menjadi 7 bagian atau 7 kategori. Kategori yang pertama yaitu minat pribadi, kemudian yang kedua minat sosial, kemudian yang ketiga minat rekreasi, kemudian yang keempat minat pendidikan, kemudian yang kelima ada minat vokasional, kemudian yang keenam ada minat religius, dan yang ketujuh adalah minat dalam simbol dasar. Ya baik, kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu tugas perkembangan masa remaja usia 11 atau 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, menurut Taufik Harsh dalam Harlock tahun 1990, tugas perkembangan remaja itu meliputi beberapa hal. Di sini dibagi dalam 8 hal, yaitu yang pertama, remaja mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebayanya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika moral yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, mencapai perasaan sosial sesuai dengan jenis kelamin, di mana selaras dengan tuntutan sosial dan kultural masyarakatnya. Yang ketiga yaitu menerima kesatuan atau organ-organ tubuh dan keadaan fisiknya sebagai pria ataupun wanita dan menggunakannya secara efektif sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang keempat, menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kelima, mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya, dan juga mulai menjadi diri sendiri. Kemudian yang keenam, mempersiapkan diri untuk mencapai yang namanya masa karir atau jabatan dan profesi tertentu dalam bidang kehidupan ekonomi. Kemudian yang ketujuh, remaja mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, di mana remaja memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman bertingkah laku dan mengembangkan ideologi untuk keperluan kehidupan kewarganegaraannya. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu perkembangan kognitif dan bahasa. Menurut Jean Piaget, pada masa remaja perkembangan kognitif anak atau remaja sudah mencapai tahap puncak, yaitu tahap operasional formal, di mana usia 11 sampai dewasa. Di mana suatu kapasitas untuk berpikir secara abstrak, penalaran remaja lebih mirip dengan cara ilmuwan mencari pemecahan masalah dalam laboratorium. Menurut Berg pada tahun 2003. Yang pertama, kita mengacu pada teori perkembangan kognitif dari Piaget. Di dalam Berg pada tahun 2003, beberapa ciri dari perkembangan kognitif pada masa ini antara lain sebagai berikut. Remaja sudah mampu menalar secara abstrak dalam situasi yang menawarkan beberapa kesempatan untuk melakukan penalaran deduktif, hipotesis, dan berpikir proporsional. Penalaran deduktif hipotesis adalah suatu proses kognitif di mana saat seseorang dihadapkan pada suatu permasalahan, maka ia mulai dengan suatu teori umum dari seluruh faktor yang mungkin mempengaruhi hasil dan menyimpulkannya dalam suatu hipotesis atau prediksi tentang apa yang mungkin terjadi atau akibatnya. Kemudian poin yang kedua yaitu
Remaja memahami kebutuhan logis dari pemikiran proporsional, memperbolehkan penalaran tentang premis atau alasan yang kontradiktif dengan realita. Pemikiran proporsional merupakan karakteristik yang kedua dalam tahap proses operasi formal. Remaja dapat mengevaluasi logika dari posisi pernyataan verbal tanpa merujuk pada keadaan dunia nyata atau real world circumstance. Kemudian poin yang ketiga yaitu memperlihatkan distori kognitif, yaitu pendengar imajiner atau hayalan dan dongeng pribadi yang secara bertahap akan menurun dan menghilang di usia dewasa. Kapasitas remaja untuk berpikir abstrak berpadu dengan perubahan fisik yang menyebabkan remaja mulai berpikir lebih tentang diri sendiri, di mana Piaget yakin bahwa telah terbentuknya egosentrisme baru pada tahap operasional formal ini. Remaja merasa bahwa dirinya lebih spesial dan unik. Beberapa remaja memandang dirinya meraih pencapaian hebat maupun mengalami kekecewaan yang sangat mendalam dan suatu pengalaman yang tidak mungkin dipahami oleh orang lain. Itu merupakan suatu pendapat dari Elkin pada tahun 1994 di dalam Baer pada tahun 2003. Remaja juga menyimpulkan bahwa orang lain tidak mungkin dapat memahami pikiran dan perasaannya, sebagaimana dikemukakan oleh Sentrock pada tahun 2007. Remaja menunjukkan perkembangan bahasa sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya peningkatan penguasaan dalam penggunaan kata-kata yang kompleks, di mana remaja menjadi lebih baik dari anak-anak dalam menganalisis fungsi suatu kata yang berperan dalam sebuah kalimat. Kemudian yang kedua, remaja mengalami kemajuan dalam memahami metafora atau perbandingan makna antara dua hal berbeda, di mana menggunakan suatu kata untuk makna yang berbeda, dan satir atau menggunakan ironi, cemooh atau lelucon untuk mengekspos kekejian atau kebodohan. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan memahami literatur yang rumit. Yang keempat, lebih baik dari anak-anak mengorganisasikan kata atau ide untuk menyusun tulisan. Kemudian yang kelima, berbicara dalam kalimat yang mengandung dialek atau variasi-variasi bahasa ya. Kita masuk pada poin yang keempat, yaitu perkembangan emosional. Menurut Zeman pada tahun 2021, beliau mengemukakan bahwa beberapa ciri perkembangan emosional pada remaja, antara lain yang pertama, remaja memiliki kapasitas untuk mengembangkan hubungan jangka panjang, sehat, dan berbalasan. Kemudian yang kedua, memahami perasaan sendiri dan memiliki kemampuan untuk menganalisis mengapa mereka merasa perasaan dengan cara tertentu. Kemudian yang ketiga, mulai mengurangi nilai tentang penampilan dan lebih menekankan pada nilai kepribadian. Kemudian yang keempat, setelah memasuki masa remaja, individu memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya. Kemudian yang ketiga, gender berperan secara signifikan dalam penampilan emosi remaja. Laki-laki kurang menunjukkan emosi takut selama distres dibandingkan dengan perempuan. Hal ini didukung oleh keyakinan pada laki-laki bahwa mereka akan kurang dimengerti dan dikecilkan dan diremehkan oleh orang lain bila menunjukkan emosi agresif dan mudah diserang. Kemudian kita masuk pada poin yang kelima, yaitu perkembangan sosial. Nah, remaja akan mengalami perkembangan sosial dan emosional, di mana perkembangan sosial dan emosional ini sangat berkaitan dengan erat, baik pengaturan emosi maupun ekspresi emosi, di mana diperlukan bagi keberhasilan hubungan interpersonal. Tidak mengherankan atau tidak heran lagi bahwa dengan makin kompleksnya pikiran, emosi, dan identitas pada masa remaja, hubungan sosialnya pun makin kompleks. Pada masa ini, remaja menunjukkan beberapa ciri menurut Oswald pada tahun 2010. Keterlibatan dalam hubungan sosial, itu yang pertama ya, keterlibatan dalam hubungan sosial pada masa remaja lebih mendalam dan secara emosional lebih intim dibandingkan dengan masa kanak-kanak. Kemudian yang kedua, jaringan sosial sangat luas, meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda. Misalnya dalam hubungan dengan teman sekolah untuk menyelesaikan tugas kelompok, berinteraksi dengan pimpinan dalam cara yang penuh penghormatan. Kemudian yang ketiga, menurut Erikson, dalam perkembangan psikososial remaja harus menyelesaikan krisis yang terjadi pada masa remaja. Istilah krisis digunakan oleh Erikson untuk menggambarkan suatu rangkaian konflik internal yang berkaitan dengan tahap perkembangan atau cara seseorang mengatasi krisis dan menentukan identitas pribadinya maupun perkembangan di masa datang. Baik, dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa pertumbuhan remaja secara umum memasuki usia remaja atau saat anak menginjak usia 10 hingga 18 tahun. Pertumbuhan anak berada di puncak pertumbuhan. Di sini anak meliputi tinggi dan berat badan, kematangan organ reproduksi hingga organ seksual. Nah, sekian materi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman dari materi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga hari ini kita dapat mempelajari hal baru dari pertumbuhan dan perkembangan remaja.
Akhir kata, saya Irbas Absalom Yusuf Fanata mengucapkan terima kasih, tetap semangat dan terus belajar memperbaiki diri.